Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa administrasi publik, hari ini kita akan membahas materi mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi. Nah, pada tahun 2014, pemerintah telah membuat desain mengenai reformasi birokrasi yang akan dijalankan. Reformasi ini mengenai jumlah PNS yang profesional, pemerintahan bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan antar pusat dengan daerah, serta yang terakhir mengenai peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan. Dengan harapan pada tahun 2025 dapat terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Nah, hal ini pula dilakukan sebagai bentuk memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah. Adapun tujuan dari Grand Design Reformasi Birokrasi ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kota dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan melembaga serta berkelanjutan. Adapun transformasi pendekatan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara dimulai dari tahun 2014, yaitu pendekatan mengenai administrasi kepegawaian. Lalu pada tahun 2019 mengenai manajemen sumber daya manusia, dan terakhir pada tahun 2025 direncanakan akan melakukan pengembangan potensi human capital. Selanjutnya, transformasi mengenai sistem kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara. Pada tahun 2014, transformasi sistem ini mengenai closed career system, dan pada tahun 2019 berubah menjadi open career system, dan yang terakhir pada tahun 2025 rencananya transformasi sistem kebijakan ini akan berubah menjadi open system. Adapun proses transformasi pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dari Sekretari Mentality atau mentalitas kekurangan, yang pertama mengenai loyalitas pada atasan, yang kedua pola karir atau urut kacang atau senioritas, yang ketiga kualitas pelayanan tidak terukur, yang keempat kinerja atau penyerapan anggaran. Lalu yang kedua ada abundance mentality, yaitu mentalitas berkelimpahan. Yang pertama mengenai loyal pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Dan yang kedua ada pola pikir yaitu terbuka. Yang ketiga ada layanan dengan standar pelayanan minimum atau SPM. Dan yang keempat ada kinerja, yang mana sama dengan transparan, akuntabel, dan profesional. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pelaksanaan revolusi mental aparatur. Nah, revolusi mental aparatur dilaksanakan bermula dari yang pertama ada struktur, yang kedua ada mindset atau pola pikir, yang ketiga ada kultur atau budaya. Nah, dari segi struktur yang akan direvolusi, yang pertama ada pada rekonstrukturisasi, yang kedua ada penguatan manajemen sumber daya manusia, yang ketiga ada penguatan tata laksana, yang keempat penguatan akuntabilitas, kelima penguatan pengawasan, dan keenam penguatan manajemen pelayanan. Lalu pada mindset atau pola pikir dari aparatur yang akan direvolusi mengenai integritas, etika, disiplin, sikap melayani, dan pola hidup sederhana. Yang terakhir pada kultur atau budaya yang akan direvolusi adalah orientasi hasil, efisien, pengembangan nilai-nilai unggul dan budaya kerja, reward atau punishment. Terus yang selanjutnya adalah knowledge sharing. Selanjutnya ada teladan kepemimpinan nasional. Yang terakhir ada penguatan local wisdom atau nilai kearifan lokal. Selanjutnya pada transformasi birokrasi sampai pada tahun 2025.
Yang pertama, pada tahun 2014 ada rule based birokrasi. Pada tahun 2019 performance based birokrasi, dan yang terakhir pada tahun 2025 ada transformasi pada dynamic governance. Nah, adapun hambatan dan tantangan dalam reformasi birokrasi. Yang pertama, mengenai masih rendahnya komitmen dari pemimpin instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, adanya penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Keempat, penataan kelembagaan yang masih belum efektif. Kelima, penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan. Dan yang keenam, manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik. Ketujuh, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. Dan yang terakhir, ada manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. Critical success faktor reformasi birokrasi. Yang pertama ada pada komitmen pemimpin. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan reformasi birokrasi, mengingat masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lalu yang kedua, kemauan diri sendiri.